Minggu ketiga ini tema kita adalah Representing Heaven on Earth, mewakili surga di bumi. Dunia sedang menantikan perwujudan kerajaan Allah dan kita dipanggil menjadi utusannya. Mewakili surga di bumi memang bukan tugas yang mudah, tetapi Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Bapak Ibu kan melihat dong, ada Instagram, ada TikTok kan, ada Facebook. Kemarin ini pernah lihat yang di London, di Amerika, semua itu pemulihan terjadi. Pemanggilan penuaian besar-besaran tentang Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dahsyat ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak yang dibaptis, banyak itu. Itu karya Roh Kudus. Jadi mereka Roh Kudus, kalau mau lihat, pernah dengar kita besok rapture loh. Benar nggak? Takut nggak rapture? Kan ada di YouTube tanggal 23 akan rapture. Kenapa? Bukan saya nggak percaya rapture, saya rapture. Tetapi kita bukannya takut dengan rapture. Kita siap. Kalau Tuhan panggil, kita senang dong. Kedatangan Tuhan, kita disambut-sambut, menyambut Tuhan Yesus di awan-awan. Bukan kita takut. Wah, istri saya yang pergi, saya nggak ada, tinggal di bumi. Bisa seperti itu. Tapi banyak orang lupa bikin rapture. Tapi kita orang yang percaya, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu. Hanya Bapa. Yesus bilang seperti itu. Ya tahu? Nah, karena kenapa? Besok ulang tahun hari Yahudi. Dari 5785 Pei Hei ke Pei Web 5786. Gitu. Jadi Aros Hosana. Nah, bagi kita banyak yang beberapa orang kita ngikutin seperti itu. Saya nggak bahas Hosana atau Payweb, saya bahas yang ini. Oke. Kehidupan kita di bumi bukan sekedar survive, bertahan hidup aja, atau menyesuaikan diri, melainkan mempresentasikan kerajaan Allah. Jadi kita representatifnya, orang lihat kita ada Kristus nggak? Orang melihat kita dan ini Kristus atau hal lain. Dalam apa? Dalam tutur kata, dalam tindakan, maupun di dalam perbuatan kita. Kita bukan hanya bertahan hidup. Kalau bertahan hidup, ya udah setiap hari kita lewati. Seperti itu. Dunia mungkin tidak pernah membaca Alkitab, tetapi mereka bisa membaca hidup kita. Karakter kita menjadi surat terbuka tentang siapa raja yang kita wakil. Apakah Bapak Ibu sudah menjadi surat yang terbuka? Amin. Amin. Cuma satu orang, yang lain enggak ya? Tapi saya yakin semuanya sama menjadi surat terbuka. Surat terbuka melihat Kristus di dalam kita. A ya A, B ya B. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana melihat perkataan yang ada. Saya baca firman-Nya di Efesus 2 ayat 19-21. Ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Apa Bapak Ibu kudus? Amin. Aminnya berapa orang tuh? Yang lain nggak kudus kan? Orang kudus yang bilang kudus ya Maliki. Kota kudus, orang kudus kan yang bilang kudus. Kita nggak berani ya? Kita sudah dikuduskan kok oleh Tuhan Yesus. Oke. Anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan. Bait Allah yang kudus siapa? Ini kan? Gedung ini? Gedung ini? Bait gedung ini? Tubuh kita. Jadi tubuh kita ini bait Allah. Bait Allah yang kudus. Bagaimana kita memelihara tubuh kita?
Misalnya dengan makanan, misalnya dengan firman Tuhan, kerohaniannya, atau misalnya, oh saya kurang sehat, saya kegemuk, saya obat, saya berlatih untuk menjadi lebih kurus, seperti itu. Jadi tubuh kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kita berubah nih identitas kita. Dulu kita orang berdosa. Ketika kita menjadi warga Tuhan, kita hidup penuh harapan. Karena kita beroleh hidup yang kekal, menjadi warga kerajaan Allah. Dengan memahami identitas baru sebagai warga kerajaan Allah, kita dapat hidup sesuai panggilan kita dan mewakili surga di bumi. Jadi selain itu kita anggota keluarga Allah dengan hubungan yang erat dengan Tuhan. Sesama dengan jemaat ada komsel kan? Siapa yang belum berkomsel? Di sini ada gembala kakak bisa berkomsel. Ketika Bapak Ibu berkomsel, Bapak Ibu udah anggota keluarga Rock Cipanas. Bapak Ibu bisa berbagi, memberikan rasa, aduh aku ada problem, aku ada kelemahan, tolong dong bantu didoakan. Supaya kita apa? Sesama sewarga anggota keluarga Allah menjadi kuat. Mari Bapak Ibu yang belum berkomsel, saya ajak untuk berkomsel. Mengapa kita harus mewakili surga di bumi? Karena kita kesurupan dan segambar dengan Allah dikembalikan kepada orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Bukankah di Kejadian 1 ayat 26 bilang, baiklah kita menciptakan manusia untuk menjadi serupa dan segambar Allah. Amin. Biarlah dia berkuasa untuk binatang di laut, di udara maupun yang melata. Nah, Bapak percaya, Ibu, segambar serupa Allah? Amin. Amin. Pinter-pinter di sini pada percaya. Kenapa kita percaya? Buktinya apa? Pak Riki, buktinya apa? Nah, ditanya begitu pada bingung kan ya? Buktinya ada. Perjanjian lama adalah nubuat. Kegenapannya adalah perjanjian lama. Buktinya siapa? Kristus. Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia. Ya, kan Allah bilang serupa dan segambar. Berarti siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus diciptakan bukan seperti kita, dia tidak berjalan, dia cuma terbang. Itu apa Bapak Ibu percaya? Enggak. Apa dia nggak makan gitu? Dia puasa terus sampai berapa? Dia cuma puasa 40 hari kan? Tapi dia makan kan? Berarti sama kan dengan kita? Berarti kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti Allah sama. Allah yang telah menjelma bagi manusia adalah Yesus. Dia telah mengajari kita gitu Bapak Ibu tentang kehidupan. Menjadi saksi Kristus dan memperluas kerajaannya dengan menjadi kawan sewarga dan anggota Allah, kita dapat mewakili surga di bumi dan mengalami kehidupan yang lebih bermakna. Nah, berarti hidup kita harus sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah melalui hubungan kasih dengan satu dengan yang lain. Roh Kudus bekerja untuk membantu warga kerajaan. Nah, kita next lagi. Apa identitas kita sebagai perwakilan surga di bumi? Apa sih identitas? Ibu, bangsa Indonesia? Punya KTP? Minjem dong. Pada takut ya, takut dipakai. Berarti Bapak Ibu tahu kan status kita kan? Nah, sekarang Bapak Ibu warga negara kerajaan Allah. Percaya? Percaya. Kenapa? Karena sudah ditebus oleh darah Yesus kan? Betul? Karena kita percaya Yesus, kita ditebus oleh darah Yesus, kita percaya. Kita memiliki identitas sebagai warga negara kerajaan Allah yang memiliki keterlibatan penuh kewarganegaraan dan kepemilikan dalam kerajaan Allah. Kita sudah memiliki ketika percaya dengan Kristus,
bahwa kita telah ditebus, kita udah punya status warga negara kerajaan Allah. Nah, kalau kita punya status, saya teringat kawan saya. Dia di Indonesia dapat green card. Kalau green card kan diundi. Ketika diundi dia dapat green card, dia melepas kewarganegaraan Indonesianya untuk pindah ke Amerika. Dia sangat bangga. Bapak Ibu bangga dong warga negara Indonesia. Hidup aman, tentram, walaupun makan nggak punya duit berapapun, bisa makan nasi tahu atau makan yang goreng-gorengan, masih murah kan? Coba di sana, lebih susah kan? Nah, dia dapat green card, dia jual asetnya, dia berhenti kerja, dia pindah ke Amerika. Karena dia senang gitu. Jadi kita statusnya warga negara kerajaan, kita pun senang dong. Karena kita sebagai apa? Duta besar nantinya, sebagai saksi Kristus. Seperti itu. Nah, terus anggota keluarga Allah. Kita juga memiliki diri sebagai anggota keluarga Allah yang memiliki beberapa identitas anak-anak Allah. Kita disebut anak Allah dan memang ia adalah anak-anak Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 firman-Nya, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita lihat, bukan saya ngomong menjadikan sesuatu, saya ilustrasi. Yang lain menyebut Bapak berdoa bisa? Gak bisa kan? Kita menyebut Bapak bisa? Bisa. Ada yang gak bisa? Kalau yang gak bisa berarti ada fatherless. Iya dong? Berarti dulunya ada sakit hati sama orang tuanya. Nah itu segera datang ke Pak Riki, bagaimana melakukan pemulihan supaya tidak fatherless. Kita menyebut Bapak, kan orang kalau menyebut Allah atau Allah atau Tuhan itu sangat jauh kan. Ketika menyebut Bapak, bukankah kita anak intim? Kalau Bapak anak minta, Pak dikasih kan? Nah itulah makanya kita disebut anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, apa yang sudah kita punyai sebagai anak-anak Allah? Kita memiliki beberapa hal yang sangat berharga. Identitas sebagai anak Allah. Kita memiliki identitas sebagai anak-anak Allah yang memberikan kita kepercayaan diri dan harapan untuk hidup sesuai dengan hendaknya. Ya dong. Kalau kita anak-anak Allah, kita udah dikasih otoritas dan kuasa. Kita bisa menyembuhkan kok. Dapat kuasa dari cuman kitanya mau nggak melakukannya. Kita bisa deklarasi kok. Misalnya gunung kesulitan itu pindah. Bukan masalahnya yang hilang, hatinya kita yang bersukacita menghadapi masalah tersebut. Sehingga kita dikuatkan dapat melampaui segalanya. Seperti itu. Hak waris sebagai anak kerajaan Allah, kita memiliki hak waris untuk menerima berkat dan janji Allah, termasuk kehidupan kekal. Kehidupan kekal udah pasti. Janji, karena perjanjian lama nubuat, penggenapannya di perjanjian. Apa yang kau janjikan Tuhan, Tuhan genapi. Gak ada yang meleset kok. Semuanya tentang Yesus sudah digenapi. Nah tinggal kita mau melakukan deklarasi, melakukan dengan iman kita pada Yesus. Hubungan yang intim. Kita dapat memiliki, saudara Kristus ya. Kristus tidak mau menyebut kita saudara. Sebagai saudara Kristus, kita telah menerima beberapa hal yang sangat berharga. Jadi, ketika Kristus menyebut kita saudara, kita dikuduskan menjadi satu dengan Kristus. Karena Kristus telah menebus dosa kita. Tadinya oleh satu orang, kita tidak bisa berbaik dengan Allah Bapa. Dengan satu orang yang dia tebus, kita bisa berbaik dengan Bapa. Karena Yesus melakukan untuk kita. Jadi kita dikuduskan menjadi satu dengan Bapa. Pengakuan sebagai saudara, Yesus menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan yang sangat dekat
koneksi dengan Kristus sebagai saudara Kristus. Ahli waris bersama Kristus, kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji Allah bersama Kristus. Sudah pasti. Bapak Ibu yang punya warisan pasti memberikan hak warisnya kepada siapa? Anak. Kalau yang nggak punya warisan memberikan apa? Legacy. Ya dong. Karena apa? Nggak ada yang tapi tindakan hidup, aktivitas hidup dia mencerminkan legacy yang bisa dicontoh buat anaknya seperti itu. Apa sih syaratnya? Bagaimana cara mewakili surga di bumi? 1. Praktek mengasihi tanpa syarat. Kita dipanggil untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Di Lukas 3 ayat 11, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang punya makanan, hendaklah ia berbuat demikian. Saya ada kesaksian 10 tahun yang lalu, ketika saya pulang dari kerja di Batu Nunggal, saya lewat, ada orang wanita gila, telanjang, kebetulan gerimis. Saya mobil saya lewat, ada rema di hati saya. Ketika saya telanjang, siapa yang memberikan baju? Ketika saya kelaparan, siapa yang memberikan makanan? Rema begitu itu pas sampai rumah, kebetulan mau konser, udah ada tamu. Sebentar, saya bilang, saya cari celana pendek, kaos, saya bawa. Saya berangkat lagi ke tempat itu. Saya takut juga, karena wanita itu kalau saya sendirian nanti sangkanya ngapa-ngapain. Saya pagi, mas, tolong bantuin dong. Ini mau ngasih ini, dikasih tuh baju seperti dipakein, dikasih uang, langsung deh ke warung. Hati saya pada saat memberikan itu, nggak tahu mendapatkan sukacita yang besar yang Tuhan berikan. Terus saya buru-buru balik. Ditanya sama teman, dari mana? Enggak, kebetulan istri pas baru selesai. Kamu nggak di orangnya perempuan, kasih lagi dong baju. Dibawain lagi baju. Saya balik lagi, saya cari udah nggak ada. Nggak tahu. Cuman iman miliki iman yang disertai perbuatan kasih. Yakobus 2 ayat 1. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan? Bukankah saat ini banyak orang, Tuhan aku bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan aku bisa menyembuhkan orang yang mati. Tuhan bisa membangkitkan orang yang mati, orang yang buta. Tuhan aku udah bersaksi tentang. Tapi Tuhan bilang, menjalah engkau, yang membuat kejahatan. Kalau iman tanpa perbuatan pasti mati. Nah Tuhan kita, Allah kita yang di atas sana, mau turun ke bumi ini untuk menjelma jadi manusia. Untuk siapa? Menebus dosa kita. Kalau tanpa Yesus kita binasa. Ya. Tanpa Yesus nothing. Yes. Kita menjadi something saat ini. Karena iman, dia mencontohkan, dia pun melakukan pekerjaan sesama manusia. Kalau Tuhannya di atas, turun ke bawah, kan menjadi Yesus. Tetapi ketika di horizontal, Yesus menjadi sesama manusia. Membuktikan kasih. Bapak Ibu, di sini gembala nggak? Siapa yang gembala? Nggak ada yang ngaku. Bapak Ibu tuh semuanya gembala. Gembala rumah tangga ya Pak. Bapak punya istri dan anak ya. Menggembalakan kan. Ibu juga menggembalakan anak kan. Betul? Gembala kan. Tuhan Yesus selalu menjadi gembala kita. Pernahkah kita mendidik anak kita sesuai dengan Tuhan Yesus yang mau? Jangan, saya kan belum ada jabatan gembala. Kata siapa? Di rumah you gembala kok. You bisa mendidik anak you bisa mendidik
teman-teman, kalau di komunitas kita bisa mendidik. Gembala itu bukan sekedar jabatan. Bagaimana kita mau seperti Yesus, kan kita serupa dan segambar seperti itu. Benar-benar luar biasa aku lihat ini, waduh, kasih yang unconditional, agape love, Yesus mau. Kasih kita tuh bersyarat, Bapak Ibu. Kasih kepada orang yang kenal aja, oh saya kenal, saya kasih. Nggak kenal, kasih nggak? No. Benar nggak? Itu mah gereja mana ya? Gereja mana ya? Udah berjemaat belum? Terkadang seperti itu kita. Bagaimana praktek kasih itu tanpa syarat? Di sini kebetulan saya lihat ada Bro Yusak, Bro Abraham, dia pernah mempraktekkan Bapak Ibu. Bisa belajar dengan mereka orang untuk mempraktekkan kasih tanpa syarat. Karena dia menjangkau pengemis, menjangkau semuanya. Terkadang dunia ini, maaf ya, kalau ada orang yang datang nih, seperti ini Bapak Ibu masuk dengan bertato. Apa? Mata kita yang seakan-akan mata kita apa? Menghakimi kan? Orang yang datang bertato itu langsung nggak berani duduk dia. Itu baru bertato. Banyak hal. Atau misalnya ada orang misalnya dari yang lain datang pakai sendal jepit, bajunya kebetulan sobek-sobek. Bagaimana Bapak Ibu? Mau duduk di sebelahnya? Pasti kita mikir, ini siapa ya? Kalau yang tato di sebelah, wah ntar dompetku hilang. Ini ada kesaksian Pendeta Agus Kairo Sukmana, itu Yayasan Hati Bagi Bangsa. Dia punya 200 anak asuh. Semuanya bebas, mau agama apapun bebas. Dia sekolahkan sampai 17 tahun. Dia sebagai pendeta, dia ada teman-temannya yang bertato. Dia bilang apa? Gereja belum siap untuk menerima kami. Gereja belum siap. Kemarin ini waktu kita ibadah di Cipanas, satu ada Sukabumi. Ada satu yang kelainan adalah sebut nggak enak jadinya. Benches lah. Dia datang, kita terima kok. Di luar sana banyak Bapak Ibu. Siapa yang perhatiin? Oh itu bukan tugas saya. Oh itu tugas gembala, tugas pendeta, tugas pelayan Tuhan. Saya mah tenang-tenang aja di rumah. Oke, kalau misalnya tenang-tenang. Hari ini saya dibuat minta sama Tuhan Yesus membuat Anda gelisah, melihat orang seperti mata Tuhan Yesus melihat orang seperti tangan Tuhan Yesus bekerja, melihat orang seperti kaki Tuhan Yesus melangkah. Jadi dia 200 anak itu disekolahkan, bayar SPP, anak dia nunggak Bapak Ibu. Kenapa? Dia dapat kok dana dari orang yang support dia. Dia nggak minta ada donatur, tapi dia anak sendiri aja sampai nunggak. Yang lain bisa bayar SPP. Dia bilang, saya nggak mau ngambil. Itu bukan bagian saya, itu bagian mereka. Adakah kita, terkadang kan kita bukan lawan iblis kan? Betul? Ada yang masih takut sama iblis? Atau iblisnya takut sama Anda? Iya, iblisnya takut sama Anda. Soalnya apa? Iblisnya komplain. Ada apa-apa, aku dibilang, tuh, aku kerasukan iblis, takut
korupsi gara-gara iblis tuh aku. Paling yang nikmati siapa? Jadi sendiri. Iblis tuh udah gak ada. Yang kita takutkan apa? Ego kita sama mamon, uang di dalam Tuhan. Jadi bagaimana praktek mengasihi itu? Dunia nih Bapak Ibu, dunia itu memilih siapa sih orang yang menjadi temanku, siapa sih ini menjadi karyawanku. Setelah dipilih banyak orang itu diseleksi. Oh ini ya yang bagus, oh ini ya yang jelek, yang jelek mah buang aja, oh ini yang miskin buang aja. Terus udah gitu diwawancara, kamu tinggal di mana, kamu usahanya apa? Oh apa? Oh aku punya mobil, aku punya bisnis. Makin senang kan kita? Kapan aku bisa main ke rumahmu? Setelah itu diakui kan dia. Yuk kita jalan bareng yuk. Setelah diakui diterima. Tapi rohani berbeda Bapak Ibu. Orang bertato, orang miskin, orang apa masuk dong. Kita terima kan? Apakah kita mau? Setelah terima diakui, oh kau menjadi saudara. Tadi kan bilang anggota Allah, anak-anak Allah, kawanan sekerja Allah. Apakah kita mau? Setelah itu dididik, diseleksi. Kita diseleksi ya Pak Riki ya? Diseleksi terus setelah itu dipilih. Itu terakhir. Itulah rohani. Tapi bagaimana kita mau melayani itu seperti Kristus melayani. Poin kedua, bagaimana implementasi dalam dunia usaha dan pekerjaan maupun pelayanan. Kita harus memiliki integritas dalam pekerjaan dan melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, waktunya nggak keburu. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melakukan segenap seperti Tuhan, hukum Taurat itu ada 10. 4 untuk kepada Tuhan, 6-nya kepada kita. Kasihlah sesama dengan manusia. Bagaimana kita mengasihi sesama manusia? Bahwa integritas sejatinya berarti melakukan hal yang benar, bahkan jika itu mengorbankan segalanya. Berarti kita harus korbankan segalanya untuk prioritas kebenaran Tuhan. Amin. Nah, ini ada pelajaran di mana saya ambil keburu. Ambil think. Jadi ketika kita melakukan apa yang baik, true, think true, have, inspirasi, need, and kind. Jadi apa yang baik yang kita akan share, apakah pada saat kita broadcast kita menolong, apakah kita memberikan satu inspirasi atau memberikan kebutuhan need yang diperlukan orang tersebut atau kebaikan seperti itu. Saya sebut saja, sorry. Nah, ayat 3 membawa kehendak Allah di bumi sebagai duta Kristus, saksi Tuhan. Karena itu berdoa demikian Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi surga ada di mana Bapak Ibu? Di bumi. Adakah surga di rumah? Adakah surga di komunitas? Adakah surga di pelayanan? Ya. Adakah surga di bisnismu? Ya. Jadi surga tuh kita representatifnya, kerajaan Allah. Ya. Seperti itu, saya ilustrasi sebentar. Kemarin ketika saya ke dokter, ada seorang dari agama tetangga, yang satu pakai biasa tertutup wanitanya, orangnya lagi gendong anak. Saya bilang, anak pertama ya Pak? Iya. Oh Pak, dia ngobrol-ngobrol, dia nanya, Pak bagaimana menjadi ayah? Nanya ke saya, begini,
kamu kan sudah seorang imam, seorang raja, seorang nabi di agama, kan? Oh, Masya Allah, dia bilang seperti itu. Kalau kamu seorang imam, seorang raja, bagaimana kamu mendidik keluargamu untuk taat beribadah? Saya bilang ke istrinya, terus di agamamu kan 4 istri boleh dong? Ya dong, boleh dong. Tetapi bagaimana kamu 1 istri? Kamu tanya istrimu, seneng nggak kamu istrimu dimandu? Istrinya bilang, sambil tertutup gitu. Oh, Masya Allah, dia bilang. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol gitu, kelanjutan terus. Bapak nih kayak konsultan, lihat saya pakai baju lead blessed to leader gitu. Oh enggak, kamu juga sebagai apa, dia konsultan. Nah, bagaimana kamu bisa mempraktikkan apa yang kamu ngajar di rumahmu, ngajar di masjid, ngajar di mana? Masya Allah, dia bilang. Gak pengalaman dia dipanggil masuk. Nah itu seperti itu. Jadi kita sebagai duta Kristus, bagaimana kita melakukan praktek mengasihi tanpa syarat, implementasi dalam dunia usaha dan pekerjaan, menjadi kehendaknya sebagai duta Kristus dan saksi. Kita akan perjamuan kudus.